Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya astaghfirullah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati wa jami'a muslimin wa sallallahu alaihi hadal kitab. Sayyid Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu. Subhanallahi wa sallallahu aba'ana wa matina wa jaddina wa jaddina wa sallallahu masyaihina. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38. Wala taghfal. Yang di rumah yang bawa kitab Ambon, Pak Ambon itu? Jalal. Wala taghfal, dan jangan melupakan sapa sira an dzikrillahi taala saking zikir maring Allah taala. Dari sekian ini jangan pernah lupa untuk zikir, itu catatannya. Takot qalu, teman-teman ngendika sapa ulama, man sapane wong nasia yang lupa sapa man Allah ing Allah ya faqat kafara. Berarti teman-teman telah kufur sapa man bi kelan Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita tidak akan melupakan Allah. Karena itu ketika kita lupa pada Allah, berarti kita kufur. Kufur itu artinya kita tidak ingat Allah, atau kita menutupi Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Wa qalu lan ngendika sapa ulama, kuluman setiap orang tasahala yang gampang sapa man bil ghiflati kelawan lupa walam yakun walam takun lan ora ana apa ghaflah alai ngatasé man iku asyaddu luwih banget mindur bisuyufi dibanding pukulane pedang bahwa mongko utaiman iku kadzibun berarti dusta. Kata ulama, siapa yang sering melupakan Allah, bahwa lupa pada Allah itu tidak membuat dia itu menjadi menderita, maka berarti dia kadzab. Kadzab itu artinya dia kadzib, artinya dia dusta kalau dia mengaku mencintai Allah. Salah satu mencintai itu kan harus ingat tanggal lahirnya kapan, apa mana? Tanda mencinta itu tanggal lahir, momen-momen penting. Salah satu lah kita lupa tanggal lahir ya, diamuk-amuk. Itu bukti mencinta. Di sini juga dikatakan kalau ada orang mengaku mencintai Allah tapi kemudian dia melupakan Allah, maka berarti dia dusta, kadzib. Kemarin masih ingat man kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janal lailu namaani. Sungguh dusta orang yang mengaku mencintai aku, kata Allah, tapi kalau malam hari tidur meninggalkan aku. Ngaku mencintai Allah kalau malam nggak tahajud berarti itu bohong. Kalau di sini lebih keras, bukan hanya tahajud. Orang yang mengaku mencintai Allah tapi tidak ingat Allah, nggak pernah zikir, maka itu juga dusta. Layaji'u yang maqorata kopi saking man apa syai'un suci fit tariqi ing dalam tarekat. Maka berarti dia tarekatnya enggak benar, tarekatnya salah. Karena itulah kita diajarkan di dalam tarekat untuk zikir 165. Kalau itu tarekat paling mudah, tarekat Qadiriyah. Zikirnya cuma 165 setiap habis salat. Kita pidato cuma 100. Iku ngantuk-ngantuk. Beberapa gitu kalau suarane endi imammu. Cuma 100. Kalau di Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani ngajarkan hanya 165. 165 itu sebagai simbol satunya ihsan, 6-nya iman, 5-nya Islam. 165. Diambil yang kecil 100. Lae podo-podo simbolnya aku cukup sing 6 duluan. 651 ya silakan lah mau. Kalau tarekat Naqsabandiyah kan lebih berat. Kita zikir Allah 1000 kali setiap habis sholat.
Kalau Sadiliyah 5.000. Kita paling mudah, wis diskon hampir 50%. Iku cek bulet. Kita latihan, kenapa latihan zikir? Itu untuk melatih diri kita untuk ingat pada Allah. Wa qalu lan ngendika sapa ulama, idza taroka. Nalikane ninggal sapa al-arif, orang yang arif, orang yang kenal Allah, orang yang sudah kenal Allah itu kok sampai lupa adzikra ing zikir, nafsan au nafsaini. Hanya 2 nafas. 1 nafas atau 2 nafas lupa pada Allah, coba. Dia lupa itu hanya 1 ambekan atau 2 ambekan. Bukan sehari 2 hari loh. Hanya lupa pada Allah itu hanya kalau kita tarekat tertentu itu kan kita diajarkan zikirnya itu bukan pakai tasbih, tapi pakai nafas. Jadi narik nafas itu Allah, keluar nafas Allah. Sehingga tidak pernah ada nafas kita yang tidak disertai dengan nama Allah. Sampai segitunya. Sehingga pas ambekan kok lupa pada Allah, qayyado mongko bakal nyerahno sapa Allah lagu maring man syaitanan ing syaitan. Siapa yang melupakan Allah hanya dengan sekali nafas atau 2 kali nafas, maka orang itu akan dikuasai setan. Nah, kita kan bukan hanya sekali. Terus karo-karuan. Fahuwa mengko utai setan lau kediman iku qarinun menjadi temannya. Hanya lupa nafas 2 nafas. Mulanya orang yang sudah zikirnya kuat. Anda masih ingat baca riwayatnya Al-Halat? Pernah dengar Al-Halat? Seorang tokoh besar sufi yang kemudian dihukum mati itu. Kalau di Jawa Siti Jenar. Nah, dulu ada Al-Halat. Ketika dia dihukum mati, darah yang menetes dari tubuhnya itu membentuk lafaz Allah semuanya. Itu karena dalam dirinya sudah begitu. Ada lagi yang siapa itu yang kemarin diriwayatkan, ada seorang bunyai yang wiritannya kuat. Itu sampai meninggal itu tangannya wiritan. Saking anunya. Nah, kita kadang urip selalu wiritan. Tapi marilah kita belajar. Mungkin kita tidak sehebat beliau-beliau, tapi jangan lupa kita belajar untuk zikir. Wa amma ghairul arif, itu kalau orang arif. Kalau orang arif itu tidak zikir hanya dengan 2 nafas, 2 kali ambekan, itu bisa dikuasai setan. Nah, kalau kita yang nggak arif gimana? Fasumahu, fayusamahu, maka kemudian dihapuskan bimisli dzalika. Kalau kita tidak kayak itu. Walaupun mungkin kita lupa zikir, tidak kemudian kayak orang arif tadi. Wala yu'akhadhu, lan tidak akan dihukum sapa ghairu arif fi misli darajatin illa fi misli darajatin, kecuali ing dalam upamane derajat atau jalatani au zamanin au zamanaini au saatin atau saataini. Ala hasbi marotibi, sesuai dengan tingkat pangkat teman. Kalau kita yang nggak arif billah, kita akan sesuai dengan pangkat kita. Mungkin ada yang lupa pada Allah 1 hari, lupa pada Allah sebulan nggak popo, nggak zikir seminggu nggak popo, sesuai dengan. Tapi semakin dekat pada Allah, maka semakin kuat zikirnya pada Allah. Nah, kita belajar segitu. Mungkin kita zikir yang khusyuk itu sehari semalam hanya sekali pas subuh. Anda kan pas subuh kuat zikir. Kan lebih khusyuk, lebih dingkluk. Nah, kan zikirnya lebih khusyuk. Mungkin sehari semalam zikir yang kuat kita hanya sekali, ya gak apa-apa, tapi kemudian meningkat dan seterusnya. Waqat rawa lan teman-teman ngendika meriwayatkan sapa Syekhoni Bukhari Muslim. Kala ngendika sapa Allah taala. Ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ana utai ingsun, kata Allah, iku idzadzoni abdi, sesuai dengan dugaan hambaku bi kelan ingsun. Kata Allah, Allah itu sesuai dengan dugaan kita, husnudon kita. Karena itulah kenapa kita diajar kelak idungo, kita harus yakin Allah itu akan ngijabai. Karena kita tuh nggak yakin Allah itu mengabulkan, terus bagaimana Allah akan mengabulkan? Kita aja nggak yakin. Karena Allah inda dzoni abdi,
sesuai dengan kadar dugaan kita. Wa ana utai ingsun iku ma'ahu sartane man indakaroni nalikane dzikir sapa man ingsun. Kata Allah dalam hadis kutsinya, satu, Allah itu sesuai dengan dugaan kita. Kalau kita itu husnudon, Allah juga husnudon. Allah, ya Allah saya ndonga, Allah mesti ngijabahi. Nah, insya Allah Allah ngijabahi. Satu. Yang kedua, Allah itu akan senantiasa bersama kita ketika kita zikir pada Allah. Allah senantiasa bersama kita itu benar, tapi ketika zikir Allah lebih kuat untuk bersama kita. Fa in dzakaroni wong kelamun zikir sapa man ni ingsun fi nafsi ing dalam awak dhewe ne man dzakartuhu mongko bakal ngingat sapa ingsun hu ing man fi nafsi. Kata Allah, siapa yang zikir di dalam hatinya, maka Allah juga akan mengingat kita di dalam Allah Ta'ala. Allah juga akan mengingat kita. Wa in dzakaroni mongko lamun zikir sapa man ingsun fi malain ing dalam suatu jamaah. Kalau zikir bareng-bareng, kita zikir di musola, kita zikir di masjid, kita zikir di tempat-tempat yang ramai. Yo dzakartuhu kata Allah. Maka aku ingat sapa ingsun hu ing man fi malain khairin ing dalam tempat yang lebih baik min malaihi ing dalam jamaah iman. Kalau kita zikir di suatu masjid bareng-bareng jamaah, maka Allah akan mengingat kita di tempat yang lebih baik, yaitu di antara para malaikat. Warawa lan ngriwataken sapa Ibnu Hibban, aksiru memperbanyak sapa sira zikrullah taala ing zikir maring Allah. Hatta yakulu sehingga padha ngucap sapa man sapa orang-orang majnunun, gila. Kita enggak segitunya juga, tapi artinya kita itu disuruh zikir yang banyak. Sampai kalau hadis ini mengatakan gak popo sampai dianggap kita itu orang gila. Ketika zikir itu menunjukkan kita diperintahkan zikir yang kuat, zikir yang inten, yang banyak. Warawa sapa muslimun wa nasai wal bazzar. Ada hadis lain, ini semua terkait dengan fadilah zikir. Ala uan unabbiukum ana ta ora pengen aku nyampaikan kum ing sira bi khairi amalikum kelawan baiknya amalmu. Wa askaha lan luwih bersih amal inda malikikum di sisi pangeranmu. Wa arfaiha lan luwih dukure amal fi darajatikum ing dalam derajatmu. Wa khairin lebih baik lakum maring sira min infaqi dzahabi dibanding dengan sedekah emas wal waraqi lan perak. Wa khairin lan lebih bagus lakum maring sira min antalku sing dibanding yen to nemui sapa sira aduwakum ing musuhmu fatadribu mongko mukul sapa sira aknaqahum ing lehere musuhmu wa yadribu lan mukul sapa mereka aknaqakum ing leher mereka. Kan Nabi suatu ketika nyampaikan ini, maukah engkau saya kasih tahu sebuah amalan yang paling baik? Satu, amalan yang paling tinggi derajatnya. Jadi amal ini lebih baik daripada kita sedekah emas dan perak. Kemudian amal ini lebih baik dibanding kita harus perang dengan musuh. Qalu jawab sapa sahabat, bala, nggih. Qala jawab sapa Nabi, zikrullah, zikir pada Allah. Zikir pada Allah itu nilainya lebih baik daripada kita sedekah emas dan perak. Lebih baik daripada kita harus perang dengan musuh. Tapi bukan berarti gak usah sedekah, penting dikir mari, enggak juga. Tapi ini menunjukkan fadilah zikir. Zikir itu sangat utama, bahkan lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Zikir itu macam-macam caranya. Ada yang zikir dengan la ilaha illallah yang biasa kita baca, bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah semampu sebanyak kita, atau disingkat hanya Allah 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 aja. Anda bisa pakai dewean ya Allah Allah aja. Sama sholat, habis sholat zikir yang diajarkan kanjeng Nabi la ilaha illallah. Itu zikir terserah. Rawah atau broni laisa ora ono yatahassaru akan jadi
sedih sapa ahlul jannati, menyesal sapa ahlul jannati, ahli surga, illa ala saatin, kecuali ing atase satu saat marot yang lewat bihim kelan ahlul jannah, walam yadhkuru, lan ora iso dzikir sapa mereka Allah ing Allah fiha ing dalam saat. Kata hadis ini dikatakan gini, besok kalau orang-orang sudah neng swarga dan di neraka, ada satu hal bagi orang ahli surga itu yang merasa menyesal. Jadi ada penyesalan yang luar biasa oleh ahli surga. Apa yang mereka sesalkan? Yaitu ketika mereka hidup di dunia tidak mengisi hidupnya dengan zikir. Jadi kurang akeh. Ketika mereka wis zikir, ada waktu yang mereka tidak zikir, itu menjadi penyesalan yang luar biasa. Karena itulah kita upayakan waktu-waktu kita untuk zikir. Selain itu ada tuh banyak. Satu, zikir. Kedua, kalau kita punya sedikit rezeki, sedekah dari bagian rezeki kita. Di surat apa itu? Ada toh? Nanti orang yang sakatul maut, orang yang mau mati, orang yang sakatul maut, menjelang mati itu ada penyesalan, pengen ditunda matinya, pengen hidup lagi. Saya lupa ayatnya, tapi ada, coba dicek. Ada orang-orang yang ketika mati itu banyak orang yang menyesal, pengen dihidupkan, dikasih waktu sedikit saja. Untuk apa? An atasoddaqo. Gitu kan ayatnya. Agar saya bisa sedekah. Karena itulah mumpung kita masih sehat, kalau kita punya rezeki, jangan lupa itu. Mumpung ini Ramadan juga. Di kayak masjid, di kayak musala, dikasihkan anak yatim dan seterusnya. Karena banyak orang yang mau mati itu menyesal banget, pengen hidup hanya sebentar, hanya untuk an atas sodako, hanya untuk pengen sedekah saja. Itu betapa pentingnya. Di sini, selain sedekah, ada orang ahli surga yang itu yatahassaru, yaitu menyesal banget. Yaitu ketika dia melupakan untuk zikir. Warawa aidon, meriwayatkan sapa Tabrani, man sapane wong lam yadhkur, yang ndak mau zikir sapa man Allah ing Allah, faqat bari'a, mongko berarti bebas sapa man minal imani saking iman. Siapa yang enggak mau zikir maka berarti dia bukan orang yang beriman. Kalau dia iman, dia mesti mau zikir. Kan banyak tuh orang yang kemudian diajak zikir enggak mau, alasannya semacam-macam lah. Sing gak ono hadise, sing gak ono semacam-macam. Tapi yang jelas salah satu bukti bahwa kita itu iman pada Allah, bahwa kita itu mencintai Allah, maka kita akan sering menyebut nama Allah. Nah, proses menyebut nama Allah itulah zikir. Hanya caranya Anda bisa nyebut sendiri, ada yang bareng, ada yang sendiri. Enak tuh habis sholat itu kan kita wiridan. Kalau kita ngaji, masih ingat ngaji Bulughul Maram itu, betapa Nabi itu wiridan. Maca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 33 kali. Maca ayat kursi, maca, kan ada tuh. Nabi itu wiridan. Nabi memang ketika itu nggak kayak kita jamaah, tapi lah jamaah kan lebih bareng, lebih enak. Ada yang nggak mau wiridan, lah pokok bareng, nggak mau hadisnya. Wiridannya kan jelas ada hadisnya, hanya caranya kemudian menjadi lebih mudah. Waduh, kalau kita niat poso, nah niat poso kan kita masing-masing niat, tapi kan sebagian orang kayak kita lakukan, kita niat bareng, dilakoni bareng, sehingga yang lali karo ngantuk bareng kan hilang ngantuk tadi eling niate loh, kan begitu. Itu kan bagaimana kita mengemas menjadi lebih baik. Nah itu loh. Tapi yang jelas di sini dikatakan siapa yang nggak mau zikir maka berarti dia bukan orang yang beriman. Warawa lan meriatkan sapa Tabrani aidan masalul ladzi, utawi perumpamane orang yadhkuru yang mau zikir sapa man rabbahu ing pangerane man, waladzi la yadhkuru, dan orang yang tidak mau zikir iku masalul hayyi, kaya perbandingane orang yang hidup wal maiti lan mati. Kata hadis ini, perbedaannya antara orang yang mau zikir dengan orang yang mau zikir, tidak mau zikir adalah seperti orang hidup dan mati. Orang yang hidup, orang yang zikir itu kayak orang yang hidup. Orang yang nggak mau zikir kayak orang yang mati. Sehingga kemudian Anda bisa bayangkan beda banget antara hidup dan mati. Yang membuat kita hidup itu kan karena kita
mendekatkan pada yang maha hidup. Kalau kita jauh dari yang maha hidup, maka berarti kita tidak akan hidup. Agar kita bisa hidup, marilah kita mendekatkan diri pada yang maha hidup. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita zikir adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada yang maha hidup. Wa rawa aidan yaqulu ngendika sapa Allah taala dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, he anak Adam, kita kan anak Adam. In akas dunia sira iku idza zakartani, nalikane zikir sapa sira ning ingsun berarti syakartani, mensyukuri sapa sira ning ingsun. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, kalau kita zikir berarti kita syukur pada Allah. Tapi wa idza nasitani, nalikane melupakan, ya kafartani, berarti mengkufuri. Lah kita itu zikir pada Allah, berarti kita dianggap syukur pada Allah. Tapi lah kita enggak mau zikir, berarti kita mengkufuri Allah. Tidak mengakui, mengkufur itu berarti bisa juga tidak mengakui Allah Ta'ala. Kalau ngendika wahadan nisyanu, utai nisyan, lafat nasiatani tadi, ikut yutlaku diucapakan, disampaikan ala nisyanil ghaflatil jahli, ing atase lupane orang yang bodoh, billahi ta'ala, ing atase Allah Ta'ala, wal isyraki lan sirik bi iklan Allah. Kafartani, nisyan yang kemudian dianggap menjadi kufur itu bisa juga karena kita tidak kenal Allah atau kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nisani ghafalatil iradi lan lupa berpaling anillahi ta'ala wa tariqihi. Intinya adalah lupa pada Allah, wakilahuma iku madmumun, sama-sama tercela. Warawa sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi radhiyallahu an, idza marartum, nalikane lewat sapa sira biriyadil jannati kelawan riyadul jannah, yang kemudian dipakai sebagai nama jamaah riyadul jannah, farta'u mongko ikuto apa namanya, lai bahasa Jawanya ngerumput, podo melu makan. Nah, lai ketemu riyadul jannah maka ikutlah bergabung, maksudnya begitu. Faqalu kemudian nanya sapa sahabat, ya Rasul, wa ma riyadul jannah, apa yang disebut riyadul jannah itu, sehingga kita oleh Nabi disuruh ikut gabung. Lai ketemu riyadul jannah gabung. Sahabat nanya, riyadul jannah niku napa Kanjeng Nabi? Riyadul jannah itu apa? Kala jawab sapa Nabi, halaqatu dzikri, itu kelompok zikir. Lah enek majelis zikir, ada majelis selawat, ada majelis apa yang majelis-majelis zikir yang baik, maka ikutlah bergabung. Nah, sekarang banyak toh, tapi gabungnya lewat radio, TV. Ya nggak apa-apa lah, yang penting udah ikut bergabung. Tapi artinya itu menunjukkan bahwa majelis zikir itu oleh Nabi dijamin termasuk riyadul jannah, artinya bagian dari taman surga. Karena itulah kalau ketemu taman surga segeralah bergabung sehingga kita bisa masuk surga. Wa qala aidon, man sapane wong salat kang salat sapa man asubha ing subuh fi jamaatin ing dalam jamaah. Nah, ini jangan lupa, siapa yang salat subuh dengan jamaah summa qa'ada, kemudian duduk, yadhkuru hale dzikir sapa man Allah ya Allah hatta tatlu'ah, sehingga terbit apa syamsu, matahari. Lae habis subuh jamaah jangan pulang. Nah, kita kan habis jamaah langsung kabur, disi-disian golek bantal. Kalau kita diajarkan siapa yang sholat subuh dengan jamaah, maka kemudian oleh Nabi setelah itu duduk zikir. Sampai kapan? Sampai tatlu as-samsu, sampai terbit matahari. Lah gak puasa kita sebelum Covid itu kan kita rajin toh. Habis subuh ngaji. Kalau libur kita sampai duha bareng. Semoga kita termasuk yang disampaikan Nabi. Lah habis subuh, jamaah subuh, kita oleh Nabi disarankan untuk duduk zikir. Termasuk kita ngaji habis subuh, itu termasuk zikir. Sampai matahari terbit. Setelah itu apa? Summa sholat.
kemudian sholat ini 2 rakaat. Setelah matahari terbit, nah kemudian nanti sholat sunnah 2 rakaat atau sholat duha, silakan minimal 2 rakaat. Apa balasannya kata Nabi? Kanat mongko ono apa ini tadi zikir dan seterusnya lahu kediman iku kaajri hajatin wa umrotin. Orang itu akan mendapatkan pahala koyok pahalane haji dan umroh. Tamatin secara sempurna. Kayak pengen sakit haji yo mahal, umroh juga tidak murah. Nah, lak pengen dapat pahalanya haji dan umroh tamatan secara sempurna, ada satu yang bisa kita lakukan. Habis jamaah subuh ngaji sampai matahari terbit, terus sholat sunnah duha. Nah, setelah itu baru tidur. Tak mau tidur. Jadi turunnya gak ini, nunggulah Pak tukang teko. Baru tidur. Tapi lumayan toh. Lah kita subuh jam selesai subuh kan 4:30. Sampai jam 5 mari jamaah, kemudian maca Quran 1 juz sampai 5:30. Kemudian nanti nambah nanti terbit ini nunggu sebentar salat duha. Paling kan 2 jam. Kan kalau dari 6:30 kan sudah duha. Kan 1,5 jam. Pahalanya bodoh karo haji dan umroh. Nah, sekali. Nah, kalau ini masih Ramadan masih 10 hari kan lumayan 10 kali haji dan umroh. Kan begitu. Kayaknya mulai besok bisa lah. Bisa insya Allah. Jangan kemudian langsung kabur. Langsung ngunci pintu. Itu pahalanya siapa yang habis subuh jamaah. Subuh jamaah, setelah itu zikir sampai matahari terbit. Setelah itu bisa maca Quran, bisa ngaji, macam-macam lah pokoknya untuk zikir, bisa maca Quran, bisa macam-macam. Setelah itu sampai matahari terbit, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Sholat sunnah, bisa sholat duha, bisa macam-macam. Nah, Kanjeng Nabi jamin orang yang melakukan zikir habis subuh sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, pahalane kaya ngelakoni haji dan umroh coba. Haji dan umroh tamatan secara sempurna. Itu kan luar biasa. Mungkin awal-awalnya ngantuk, tapi lama-lama kan enggak. Nyatanya kalau kita ngaji habis subuh kan enggak nonsen ngantuk. Kecuali yang sudah sejak awal bakat. Marilah kita coba. Warawa lan menceritakan sapa Al-Bazzar zakirullahi ta'ala utai orang yang zikir pada Allah Ta'ala fil ghafilin ing dalam masyarakat yang lupa, masyarakat kita, lingkungan kita yang lupa zikir, kemudian kita masih tetap bisa zikir walaupun sekitarnya lupa, iku bimanzilatis sabirin, itu koyok derajate orang yang sabar, minal farin, saking orang yang melarikan diri. Maksudnya begini, ketika kita perang sabilillah, perang mendapatkan musuh, orang-orang podo melayu, kita tetap di situ tidak melarikan diri. Nah, itulah orang yang sabar alal farin. Nah, orang yang zikir di lingkungan masyarakat yang lupa, itu pahalanya kayak tadi. Waropa aidon mamin kaumin, orang-orang saking kaum jalasu yang duduk sopo kaum majlisan watafaroku dan berpisah anhu saking majlis walam yadkuru dan tidak zikir sapa kaum Allah yang Allah fi dalam majlis ila ka'annama kecuali seolah-olah ono sapa man iku tafaroku pisah sapa man an jifatih himarin saking bangkai himar. Kata Nabi, siapa yang ngumpul, kita ngumpul di kamar, kita ngumpul di musola, kita ngumpul di mana, kemudian kita ngumpul itu tidak ada zikirnya, tidak ada apa-apanya, kemudian sampai bubar kita tidak ada apa-apa. Kata Nabi, orang yang kumpul, terus kumpul tadi tidak ada zikirnya, maka kita itu kayak orang yang habis
ketemu bangkai himar, berarti kita juga basin. Karena itulah kenapa kemudian kita diajarkan kalau ngakhiri kumpul kita dengan istighfar, majelis. Kalau enggak gitu dengan sholawat. Ada tuh hadisnya, kalau ada kumpulan kemudian tidak ditutup dengan sholawat, maka maka barokai putus. Karena itu kita biasanya yang sholawat, enggak lupa. Nutup apapun dengan sholawat sekali. Nah, kalau enggak sholawat, maka kita baca kafaratul majlis. Itu sebagai ini, mengantisipasi hadis ini. Salah satunya. Agar kita itu bubar itu tidak bau bangkai. Karena kita kumpul tanpa ada zikir. Waka nalan ono, alai mengatasi man opo hasaratun, penyesalan yaumal kiamati besok dia kiamat. Dan orang itu akan menyesal nanti di hari kiamat. Kenapa kita kumpul-kumpul? Kok gak no zikire, gak no selawate, gak no kafaratul majlisnya. Warawa sapa Ibnu Abi Syaibah, mamin adamiyin, tidak ada dari anak Adam ila wali kolbihi, kecuali ing dalam hati neman baitani atau ono dua kamar. Kata hadis ini, setiap manusia itu di dalam hatinya ada dua ruang. Setiap orang itu punya dua ruang dalam hatinya. Fi ahadima, yang dalam salah satunya malakun, malaikat. Wa fil akhari asyaitonu, setan. Dua kamar itu yang satu diisi malaikat, yang satu diisi setan. Fa idza dzakara mongko lamun dzikir sapa man yohonasa, mongko kemudian hilang setone. Jadi khonas yang sering mengganggu itu hilang. Kalau kita pakai zikir, maka malaikatnya yang kuat. Kemudian setane hilang. Sebaliknya, fa'ilam yadkur, ketika tidak zikir, ya wado'a, mongko meletakkan sepo setan min korohu, min kor itu lah bahasa Jawane cucuk, bahasa Indonesianya apa? Paruh. Nah, paruhnya, tanduknya, paruhnya fi qalbi ing dalam atine man. Wa waswasa, kemudian nggodho sapa setan lahu maring man. Lae kita itu lupa zikir, maka setannya akan masuk. Setelah masuk kemudian ganggu kita. Sehingga kalau kita ingin bebas dari gangguan setan, maka biasakan zikir. Karo lungguh lah, kita gak usah nggawa tasbih juga bisa toh. Yang kemarin diajari, yang bab-bab sebelumnya. Karo nggawa entongnya dadi tasbih. Karo muleke dadi tasbih. Lah Anda nggawa ning kampus nggawa sepeda ontel, kan ontel kita jadi tasbih. Sehingga sepanjang jalan kita zikir. Kalau jalan kaki, maka gerakan kaki kita jadi tasbih kita. Jadi zikir itu tidak harus pakai tasbih. Bisa pakai apapun yang ada pada diri kita. Itu bisa. Tapi intinya zikirlah, kita belajar zikir sehingga hati kita menjadi bersih. Ayo kita lanjutkan satu lagi. Warawa lan mriyataken sapa Ibnu Hibban, sayuk lamu bakal diketahui sapa ahlul jam'i, segolongan orang min ahlil kirami, saking orang-orang yang mulia. Nanti akan ditunjukkan orang yang mulia itu siapa. Kila ditanyakan, wamin ahlil kiram, siapa yang orang mulia tadi? Ahlil kiram itu siapa? Qala, jawab sapa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu salah satu rawi hadis. Beliau ngajarkan kita, nanti pada waktunya oleh Allah akan ditampilkan orang-orang mulia tadi. Ditanya Ibnu Hibban, ahlul kiram itu siapa? Orang mulia tadi siapa? Jawabnya siapa? Ahlu majalisi dzikri, yaitu orang yang biasa zikir. Kita bisa zikir sendiri, tadi bisa Allah, bisa la ilaha illallah. Yang penting adalah hati kita senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Warawa sapa Abu Dawud. Abu Dawud salah seorang rawi hadis. Lan akuda sak temene ento duduk sapa ingsun ma'a qaumin sartane kaum yadkuruna, yang zikir sapa kaum min salatil
hodati saking salat subuh hatta tatlu'a sehingga terbit apa syamsu matahari, kata Abu Dawud. Andekan saya disuruh milih untuk duduk zikir mulai subuh, habis subuh sampai sholat, sampai matahari terbit, maka aku lebih suka itu daripada ahabu luwih aku senengi laya min an a'taqa ento dibanding ento memerdekakan arbaatan ing 4 min waladi Ismail saking anak keturunan Ismail. Andekan, kata Abu Dawud, saya disuruh milih, kamu memilih membebaskan budak dari anak keturunan Nabi Ismail atau kamu zikir mulai habis subuh sampai matahari terbit. Kata Abu Dawud, saya milih zikir subuh. Itu menunjukkan besarnya pahalanya zikir pagi. Karena itulah memang enggak mudah. Karena besarnya pahalanya kemudian enggak mudah. Ya sana wis macam-macam lah keadaan sing loro weteng. Lagi mulai yang loro weteng sing wis enek. Iku pahalanya besar. Waqala warawa sapa Imam Ahmad, ada lagi Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan gini. Ghanimatu majalisi dzikri utawi asile zikir iku aljannatu surga. Balesane zikir itu cuma satu, yaitu surga. Walaupun kita zikirnya belum sekuat inten orang-orang sepuh, nah kita latihan lah. Paling enggak, ya sama dengan kemarin yang saya sampaikan. Walaupun ngaji Quran kita itu belum koyok yai sepuh yang setiap berapa hari khatam, paling enggak kita punya target lah, sehari 1 juz. Lah sehari 1 juz, maka sebulan kan lah kita dikurangi enggak sholatnya seminggu, berarti kan 20 juz. Enek ngantuk-ngantuk ya 15 lah. Nah, enek sing belere cek 15 juz saulan. Kalau 2 bulan kan sudah khatam sekali. Kalau 2 bulan iso khatam sekali, maka setahun paling enggak kan kita khatam 5 kali. Gitu kan? Kan luar biasa tuh setahun iso khatam. Jangan sampai kemudian mulai Ramadan sampai Ramadan belum khatam. Loh, padahal mestinya kita bisa 5 kali paling enggak. 5 kali itu loh wis sudah memperhitungkan ngantuknya, lupanya, molornya. Itu paling enggak sih 5 kali. Mestinya kita bisa begitu. Nah, kita harus punya target itu. Zikir itu juga begitu. Kita mungkin belum jelas, kita belum sehebat orang-orang sepuh yang sudah istiqomah. Paling enggak kan kita habis sholat, zikir, ping 100 dengan khusyuk. Kalau kita bisa 100 kali lebih khusyuk, setiap habis sholat kan sehari semalam kita bisa 5 kali. 5 kali kali 100. Kan jauh lebih bagus daripada tidak. Ya, kita begitulah cara ngelatihnya. Kala ngendika itu dawe Ahmad bin Hambal, balasan orang zikir itu 1, surga. Kala ngendika sapa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah taala, wa hadzal hadisu tai hadis-hadis tadi, hadis-hadis tentang zikir wa amsaluhu iku yulhaku ketemu di darajatil amri kelan derajat perintah. Zikir itu memang tidak dieksplisitkan untuk wajib, tapi ndelok banyaknya zikir, banyaknya saran Nabi untuk ngejak zikir, itu sesungguhnya menunjukkan zikir itu wajib. Wajib yang tidak disampaikan secara eksplisit oleh Kanjeng Nabi. Kan beda kalau sholat kan wajib. Zikir tidak ada eksplisit, tapi hadisnya akeh banget. Hadisnya banyak banget dan mendorong kita untuk melakukan itu. Karena itulah, maka di sini kemudian dikatakan semua hadis tentang zikir itu bisa ditempatkan pada darajatul amri, bisa ditempatkan pada derajat perintah. Hanya memang tidak eksplisit. Karena itulah bagi orang-orang tasawuf, salah satu hal yang mereka harus lakukan adalah zikir. Sehingga ketika masuk tarekat kan Anda akan disumpah loh. Kita baiat. Masuk tarekat kan kita baiat, kita sumpah. Kita akan zikir sekian setiap habis sholat. Kenapa harus kita berjanji? Agar kita bisa istiqomah. Nek gak janji ala wong. Apa lah. Tapi karena kita janji, pada bukan Anda janji, ya Allah saya berjanji sejak buat skripsi ini setiap hari saya ngetik 1 halaman.
Hanya kalau gak ngetik sehalaman kan kita merasa bersalah. Lek gak ngono kan suwe kelewat. Nah, karena kita tuh sampai lupa masih punya NIM apa ora ya. Sampai NIM-nya aja lupa. Nah, itulah yang kemudian karena kita tidak punya target. Li'anna kulli fi'lin, krana setiap perbuatan amal madahahu yang memuji ing fi'lin sapa asyari'u Allah taala syari' au madaha atau memuji sapa Allah fa'ilahu ing orang yang melakukan amal li ajlihi krana anak-anane amal awa'ada utan janji sapa Allah ali ngatasé fa'il bi khairi ajilin kelawan kebaikan sekarang au ajilin atau kebaikan masa depan di akhirat fahuwa iku makmurun bi berarti menunjukkan itu diperintahkan. Zikir tadi kan banyak hadisnya yang sapa zikir ini pahalanya ini zikir ini itu kan janji-janji Kanjeng Nabi. Janjinya Allah taala, janjinya Kanjeng Nabi siapa yang zikir macam-macam. Itu berarti menunjukkan sangat diperintahkan. Atau paling tidak alakinnau tarot dada berputar bainal ijab wan nadmi antarane wajib dan sunnah. Jadi paling enggak itu antarane wajib dan sunnah. Wal hadisu fi fadli dzikri kasiratun. Hadis-hadis tentang zikir itu banyak banget. Kita bisa ngaji di apa? Al-Adhkar Nawawi. Pernah ngaji tuh? Al-Adhkar Nawawi hadis-hadis tentang zikir. Nenggone Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin pada orangnya. Al-Adhkar Nawawi itu hadis-hadis tentang terkait dengan fadilah-fadilah zikir dan macam-macam zikir yang diambil dari Kanjeng Nabi, sahabat dan yang lain. Baik, marilah kita belajar mengingat belajar untuk zikir sekuat tenaga kita. Semoga kita bisa melakukan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fatihna wa fatih ahlana